Salam Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, salam sejahtera bagi kita dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Trinitatis 15 Juni 2025. Terambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 9 dan epistel dari kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Diikat oleh topik atau tema memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan maniktikon tahun para sinerohaon sian Jehovah. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 11, kabar selamat kepada Sion. Khotbah kita dari ayat 1 sampai 9. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Trinitatis, Minggu Keesaan Allah, 15 Juni 2025, dihubungkan dengan topik memberitakan tahun rahmat Tuhan, maniktikon tahun para sinerohaon sia Jehovah. Saudara, supaya kita lebih mudah memahami makna dan tujuan nats khotbah ini, mari sejenak menelusuri sejarah dan konteks kehidupan orang Israel
Israel saat khotbah ini dituliskan. Menurut pembagiannya, Yesaya 61 ini adalah termasuk pada bagian dari Trito Yesaya, Yesaya ketiga, yakni mulai dari pasal 56 sampai dengan 66. Bagaimana situasi kehidupan yang dihadapi oleh bangsa Israel saat itu? Mereka baru saja kembali dari pembuangan Babel setelah ditawan selama 70 tahun, sebagaimana menurut Yeremia pasal 25 ayat 11, yakni berlangsung mulai dari tahun 605 sebelum Masehi sampai tahun 537 atau 538 sebelum Masehi. Di satu sisi mereka sangat bergembira atas kepulangan mereka dari perhambaan 70 tahun itu. Tetapi di sisi lain, kehidupan mereka mengalami berbagai-bagai pergumulan, tantangan, pukulan, dan penderitaan yang sangat-sangat berat dalam hidup sehari-hari. Mereka baru saja mulai usaha, misalnya usaha pertanian, mengerjakan sawah ladang, menanam tanaman untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi tentu saja membutuhkan waktu untuk mendapatkan atau menikmati hasilnya toh. Dari sudut kemanusiaan, khususnya secara psikologi massa, tentu saja mereka masih diliputi keadaan yang traumatis. Rasa galau, takut, cemas masih melanda kehidupan mereka. Mereka masih merasa belum sepenuhnya aman meski sudah di negeri sendiri. Dari sudut agama dan kerohanian, ibadah mereka belum bisa berlangsung dengan baik sesuai dengan keinginan mereka, sebab bait Allah sudah hancur rata tanah. Sekarang hanya tinggal puing-puing belaka. Padahal bait Allah itulah lambang kehadiran Allah bagi mereka. Ibadah dan pertemuan dengan Tuhan hanya bisa berlangsung di bait Allah saja. Saudara, akibat lain yang sangat fatal yang terjadi dalam kehidupan mereka adalah kebanyakan di antara mereka sudah tidak lagi mempercayai Tuhan. Bagi mereka Allah itu sudah tidak berdaya lagi, sudah kalah dan tidak perlu lagi dipercayai atau disembah. Mereka memahami dan mempercayai bahwa kepulangan mereka dari Babel ke Yerusalem itu hanya karena nasib mereka sendiri saja, nasib yang baik yang membuat mereka kembali, dan karena kebaikan Raja Koresi sendiri yang mengizinkan mereka pulang kembali ke Yerusalem, bukan karena Tuhan yang mereka percayai selama ini yang membuat itu. Pikir sebagian dari antara mereka bahkan sudah banyak yang beralih melakukan praktek-praktek kepercayaan lain, sebagaimana Yesaya 65 ayat 3, seperti mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam konteks kondisi kehidupan seperti itulah Allah membangkitkan Yesaya, yang dalam hal ini Trito Yesaya, Yesaya ketiga, untuk memberi topangan bagi umat yang menderita itu. Apa dampak kehadiran Yesaya ketiga ini dalam hidup mereka? Mari kita lihat. Pada ayat 1 dan 2, Nabi Yesaya bersaksi bahwa Roh Tuhan mengurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, yang remuk hati, yang tertawan dan berkabung. Pada ayat 3 disebutkan bahwa kabar baik atau firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya ini akan membuat umat Yehuda yang saat ini sedang menderita itu sepulang dari pembuangan Babel akan menjadi kuat. Ada 3 gambaran anugerah yang membuat mereka kuat. Mereka akan mendapatkan perhiasan kepala, dalam Bible bahasa Batak Toba, tupel, ganti abu. Mereka juga mendapatkan minyak untuk pesta, ganti kain kabung. Juga akan menerima nyanyian pujian, ganti semangat yang pudar, yang dalam Bible bahasa Batak Toba dituliskan ulus namarhadohoan sikat nitodina tahutan. Nah, dan dengan demikian orang-orang lain akan menyebut bangsa Israel itu pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan. Pohon tarbantin itu, Bapak Ibu, memiliki akar yang kuat, batang yang kuat, gak akan bisa roboh. Seperti itulah gambaran orang Israel. Pada ayat 4 dan ayat
5 menunjukkan keadaan umat Yehuda akan mengalami pemulihan, pembaharuan, dan kesejahteraan. Karena mereka akan membangun apa yang sudah menjadi reruntuhan selama berabad-abad. Bahkan mereka yang tadinya berstatus budak yang harus melayani tuannya, kini berubah menjadi tuan bagi orang asing yang akan bekerja pada mereka sebagai tukang-tukang kebun. Dan pada ayat 6-9 mereka juga akan disebut imam Tuhan atau pelayan Tuhan. Mereka akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa yang menunjuk pada bangsa-bangsa yang tadinya memperbudak mereka, seperti bangsa Mesir, Asyur, Babilonia, hingga Persia. Oleh pertolongan Tuhan, maka bangsa-bangsa yang tadinya memperbudak Yehuda akan berbalik melayani mereka, bahkan memperkaya mereka. Tuhan memperhitungkan saat umatnya dipermalukan sebagai umat buangan, sehingga Tuhan akan memberikan mereka warisan upah 2 kali lipat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah wujud dari rahmat, kasih, anugerah, pemberian yang Tuhan berikan yang sangat mahal sekali bagi umat Israel, umat Yehuda yang dalam kondisi bergumul, tetapi Tuhan menjanjikan penguatan dan upah. Dan inilah yang sekaligus juga mendorong mereka dan sekaligus juga menjadi moto hidup kita saat ini, sebagaimana ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, maniktikot tau para sini rohaun sia Jehovah, sebagaimana topik Minggu Trinitatis 15 Juni 2025. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Nah, Bapak, Ibu, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah Minggu Trinitatis ketiga Esa Allah 15 Juni 2025, dihubungkan dengan topik Minggu memberitakan tahun rahmat Tuhan, maniktikon tahun para sini rohaon sejahobah. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, firman Tuhan sangat berkuasa memberi penguatan. Ayat 1, saudara, Yesaya mengakui pada ayat 1 bahwa roh Tuhan mengurapinya untuk menyampaikan kabar baik, firman Allah, suara Allah kepada orang-orang yang sedang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang ditawan dan kepada orang-orang yang terkurung. Nah, saudara, firman Allah yang dibawakan Yesaya memiliki kuasa, kekuatan, power bagi orang percaya, orang Israel, orang Yehuda yang menerimanya. Nah, kita belajar dari pengalaman Yesaya ini bahwa setiap firman Tuhan bekerja akan pasti menimbulkan dampak positif. Firman itu akan bekerja sendiri. Nah, itu sebabnya dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 dituliskan, sebab firman Allah hidup dan kuat. Yesaya 55 ayat 11 juga mengatakan, firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan ini selalu kita sebutkan di awal khotbah kita, Bapak, Ibu. Dalam khotbah ini, firman Tuhan yang dibawakan oleh Yesaya sangat-sangat besar sekali manfaatnya bagi orang Israel yang saat itu mengalami kesengsaraan, remuk hati, dan menghadapi tekanan-tekanan batin. Nah, Bapak, Ibu, inilah pengajaran pertama bagi kita dalam khotbah ini. Firman Tuhan yang kita dengar, kita terima itu akan selalu membawa sukacita, penguatan, dan semangat bagi kita, Bapak, Ibu, semangat baru. Firman Tuhanlah yang memberi penghiburan bagi kita di saat kita dirundung oleh berbagai-bagai duka, air mata, memberi kita motivasi untuk bertahan dalam segala hal, untuk memiliki ketahanan mental spiritual ketika kita menghadapi jalan-jalan buntu, dalam usaha, dalam sumber-sumber nafkah, dalam penghasilan atau rezeki, ada jalan buntu di sana. Nah, Bapak, Ibu, hidupilah, resapilah, dan aplikasikanlah setiap firman yang kamu dengar, agar kamu
kamu seperti orang Israel yang mendapat kekuatan di saat menerima firman yang dibawakan oleh Yesaya ini. Setiap firman yang kita terima itu, Bapak Ibu, di sana Roh Kudus bekerja, berkarya, memperlengkapi kita dengan kekuatan yang dari Tuhan. Sebab setiap firman yang kita responi dengan baik itu akan berdampak dalam diri kita. Firman tidak akan pernah statis, netral, tetapi terus bekerja marpakur hondoi di dalam diri kita. Dan inilah juga tugas, kewajiban kita untuk senantiasa memberitakan tahun rahmat Tuhan, maniktikon tahun para sini rohaun sejahobah. Sebagaimana topik minggu Trinitatis, minggu ketiga Isan Allah 15 Juni 2025. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, firman Tuhan yang kita terima berdampak. 3 ayat 3, saudara. Lebih lanjut, Yesaya menggambarkan bahwa firman yang dibawakannya kepada orang Yehuda yang menderita sepulang dari pembuangan Babel itu memberi 3 dampak dalam kehidupan mereka. Apa ketiga-tiga dampak itu? Dampak pertama, seperti menjadi perhiasan firman itu bagi mereka. Terjemahan Bibel Hatta Batak mengatakan tupel. Saudara, firman ini menjadi perhiasan di kepala atau tupal itu, Bapak Ibu. Tupal itu artinya mahkota. Kebiasaan Israel kalau sedang berkabung, maka ke atas kepalanya akan ditaburkan abu, sebagaimana dilakukan oleh Ayub pada Ayub pasal 2 ayat 12. Tetapi sekarang, setelah firman datang, dibawakan oleh Yesaya, semua berubah total. Segala perkabungan hilang, tanggal, dan digantikan dengan apa? Perhiasan, dengan tupal, dengan mahkota. Saudara, perhiasan atau tupal di sini merupakan gambaran kemenangan, kejuaraan atau penghormatan kepada seseorang atas prestasinya yang hebat. Nah, Bapak Ibu, itulah yang pertama. Gambaran kedua disebut seperti minyak sukacita sebagai ganti duka cita. Apa arti minyak ini? Pada Mazmur pasal 23 ayat 5, Daud berkata, "Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak." Dalam Matius pasal 6 ayat 17 ditulis, "Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu." Artinya itu apa? Supaya cerah. Dalam Mazmur pasal 133 ayat 2 ditulis, "Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun." Apa itu? Itulah gambaran berkat-berkat dari Tuhan. Saudara, apa artinya minyak itu? Kalau kita disentuh oleh firman, maka hidup kita seperti minyak itu akan berkilau, Bapak Ibu. Menggambarkan ada sukacita, ada pengharapan, ada berkat-berkat dari Tuhan. Kemudian ketiga, digambarkan seperti nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Dalam Bibel bahasa Batak Toba ditulis, "Ulus namar haduhoan sikak nitordina tahuton." Nah, saudara, enak sekali terjemahan Hatta Batak ini. Ya, firman Tuhan yang kita terima itu seperti ulus. Ulus dalam budaya orang Batak Toba adalah simbol atau pemberi semangat. Kalau orang diulusi akan dikatakan tirmatodin, kuatlah hatimu. Dan sesudah itu yang menerima ulus itu merasa senang, merasa puas, merasa bersemangat. Dia merasa kekuatan rohaninya bertambah. Pada Yesaya pasal 59 ayat 17, ulus merupakan simbol dari kekuatan untuk menolak bala. Dalam Galatia pasal 3 ayat 27, "Kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus." Mengenakan Kristus dalam Bibel Hatta Batak Toba, "Ai Kristus do diparuloson hamu." Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa makna ketiga-tiga gambaran itu dalam hidup kita sekarang? Ketika kita sudah hidup dalam firman Allah itu, maka akan terjadi berbagai-bagai perubahan dan pembaruan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita akan menerima perhiasan di kepala, tupel mahkota. Kita akan menerima minyak dan nyanyian. Kita juga menerima ulus namar hadoho. Nah, orang yang menerima firman Allah dan telah mengaplikasikan, menghidupinya sendiri akan seperti pohon terbantin kebenaran.
kebenaran. Tanaman Tuhan, yakni tanaman yang kuat, yang kokoh, yang imannya hidup. Dalam hidupnya akan ada damai sejahtera meski menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan. Orang yang sudah hidup dalam firman dan Roh Kudus tinggal dalam dirinya, maka ia seperti pohon tarbantin menjadi tempat berteduh, tempat mengadu bagi orang-orang yang lemah, yang susah dan bergumul. Dialah menjadi tempat perlindungan bagi orang lain. Jadi orang yang sudah dikaruniai Tuhan, ketiga-tiga pemberian yang berharga itu Bapak Ibu, perhiasan, minyak sukacita, dan ulus namar haduhuan akan selalu memberitakan tahun rahmat Tuhan. Sebagaimana diserukan topik minggu Trinitas 15 Juni 2025. Pengajaran ketiga, jadilah pembawa berita sukacita kepada orang yang menderita. Nah Bapak Ibu, khotbah ini sangat relevan sekali dengan keadaan kita saat ini. Di mana relevansi khotbah ini dengan kehidupan kita? Meski orang Israel sudah kembali dari pembuangan Babel ke negerinya sendiri di Yerusalem, tetapi keadaan mereka sangat menderita. Banyak yang masih membuat mereka menderita, sebagaimana saya jelaskan dalam bagian awal khotbah ini. Tetapi dengan kehadiran firman, Yesaya mampu membangkitkan semangat mereka dari keterpurukan hidup itu. Mereka menerima perhiasan, menerima minyak, menerima ulus sebagai simbol penguatan dari Tuhan sendiri. Nah, disinilah relevansi khotbah kita ini dengan keadaan yang terjadi dalam diri kita sekarang. Orang-orang lain di sekitar kita, sungguh banyak orang yang berada dalam keadaan sengsara karena tekanan ekonomi lah, karena mengalami sakit penyakit lah, remuk hati karena persoalan-persoalan rumah tangga yang tidak berkesudahan. Banyak orang yang masih terikat, terpenjara oleh keadaan pahitnya hidup ini, serta oleh berbagai-bagai rasa duka yang sepertinya tidak ada yang membantu mereka keluar dari keadaan pahit itu. Saudara, orang yang demikian merindukan pertolongan. Nah, siapa dan dari mana pertolongan yang bisa datang untuk membantu mereka, membantu teman-teman dan saudara-saudara kita itu? Mereka butuh Yesaya masa kini. Siapa? Yesaya yang datang menolong mereka masa kini. Khotbah ini mendorong, memberi kita semangat bahwa kitalah Bapak Ibu Yesaya masa kini yang sudah menerima jamahan Roh Kudus untuk diri kita, untuk datang membawa kabar sukacita bagi mereka yang saat ini sedang bergumul. Kitalah yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa suara Injil yang berisi kesukaan buat mereka. Nah, sampaikanlah, suarakanlah kepada mereka bahwa tahun rahmat Tuhan terjadi saat ini. Tahun pemulihan Tuhan sedang berlangsung dalam diri orang-orang percaya. Dan itulah yang diserukan topik minggu Trinitatis 15 Juli 2025. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Maniktikon tahun para sini rohaun sia Jehovah. Pengajaran keempat, berlakulah baik, Tuhan akan memberi upahmu 2 kali lipat. Ayat 7-9. Saudara, pada ayat 7-8, Nabi Yesaya mengungkapkan respons Tuhan untuk hal-hal yang terjadi di masa lalu. Pada ayat 7, Tuhan mengganti noda dan malu yang dialami umat Tuhan dengan memberi 2 kali lipat. Dalam wujud akan mendapat warisan dan sukacita yang abadi. Tetapi pada ayat 8, Yesaya mengingatkan juga umatnya, sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Nah, apa yang kita lihat di situ? Disinilah kita temukan bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat-sangat adil dan yang sangat memperhatikan segala yang terjadi dalam kehidupan umatnya. Bentuk keadilan Allah di sini ada 2. Pertama, jika Tuhan mengizinkan umatnya menghadapi berbagai pergumulan, penderitaan berat, maka Tuhan akan memberi, akan membalaskan perasaan sakit itu lewat berbagai-bagai berkat, pemberian dan anugerah. Nah, di sini Tuhan memberi upah bagi kita bukan saja 2 kali lipat seperti yang dialami oleh Israel, tetapi berkali-kali lipat, Bapak Ibu.
Kedua, di mana keadilan Allah itu? Keadilan Tuhan nampak ketika Tuhan mengatakan bahwa Dia cinta hukum, tetapi membenci perampasan dan kecurangan. Saudara, ini menjadi renungan yang baik bagi kita di saat mendengar khotbah ini. Ketika Tuhan mengizinkan berbagai-bagai kejadian untuk mendera hidup kita, Bapak Ibu, maka kita harus menerimanya dengan penuh ketabahan. Kita tidak boleh membenci Tuhan, tidak boleh bersungut-sungut, dan apalagi mencaci maki Tuhan seolah-olah Tuhan tidak adil. Percayalah bahwa di balik semua rasa pahit, rasa duka, nestapa yang diizinkan oleh Tuhan terjadi bagi kita, ada upah yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, yang akan kita terima berkali-kali lipat. Itu Bapak Ibu, itu sebabnya ada pepatah yang mengatakan, di balik hujan ada pelangi yang indah, ada pelangi yang indah dalam diri kita, di balik penderitaan yang kita alami itu Bapak Ibu. Tetapi ada hal-hal yang harus kita jaga. Jauhi segala bentuk perampasan dan kecurangan. Jauhi. Perbuatan seperti ini sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan sangat-sangat membenci perbuatan seperti ini. Perbuatan seperti ini merugikan, mengorbankan orang lain, orang baik. Orang yang melakukan perbuatan seperti ini tidak menghargai Tuhan, artinya itu. Perbuatan mereka itu adalah kebencian bagi Tuhan, dan Tuhan sendirilah yang menjadi lawan para penipu-penipu, perampas-perampas itu. Hindarkan itu semua dan berlakulah baik bagi sesama dan bagi Tuhan. Upahmu, upahku, upah kita berkali-kali lipat dari Tuhan. Nah, dengan berlaku baik bagi sesama dan bagi Tuhan, maka kita sudah berhasil memberitakan tahun rahmat Tuhan. Manik tikon tahun para sini rohaun sejahuba, sebagaimana seruan topik Minggu Trinitatis 15 Juni 2025. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Trinitatis 15 Juni 2025 dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 9 ini, agar semakin banyak orang yang mau dengan semangat memberitakan tahun rahmat Tuhan. Manik tikon tahun para sini rohaun sejahuba termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pada Minggu Trinitatis buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah bagi kami. Bapak, terima kasih untuk firman ini. Kuatkan juga kami, pendengar khotbah ini, banyak mengalami tantangan dan pergumulan hidup. Banyak yang membuat kami resah, tetapi Tuhan akan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.